Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Rain Mathematics Education. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang teorema yang membahas tentang sifat-sifat elementer dari sebuah grup. Kita masuk ke teorema yang pertama. Teorema ini mengatakan, misal diberikan suatu himpunan G, di mana G ini adalah suatu grup dengan operasi biner bintang. Maka akan berlaku pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Pernyataan yang pertama, jika X, Y, dan Z adalah elemen-elemen di dalam G, dengan kondisi X bintang Y sama dengan X bintang Z, maka akan kita peroleh nilai Y sama dengan nilai Z. Pernyataan pertama ini kita kenal dengan hukum kanselasi kiri. Pernyataan yang kedua, jika X, Y, dan Z adalah elemen-elemen di dalam G, dengan kondisi X bintang Y sama dengan Z bintang Y, maka akan kita peroleh nilai X sama dengan nilai Z. Pernyataan yang kedua ini kita kenal dengan hukum kanselasi kanan. Oke, kita akan membuktikan teorema tadi dengan menggunakan pembuktian langsung. Yang pertama, ambil sembarang elemen X, Y, dan Z di dalam G. Kita tahu bahwasanya G adalah sebuah grup dan X, Y, serta Z-nya adalah elemen-elemen di dalam G. Maka berdasarkan aksioma dari grup yang keempat, X inverse, Y inverse, dan Z inverse akan otomatis termuat di dalam G. Sekarang teman-teman perhatikan, kita tadi memperoleh pernyataan yang pertama dari teorema X bintang Y sama dengan X bintang Z. Dapat dilihat bahwa di ruas sebelah kiri ada X, kemudian di ruas sebelah kanan juga ada X. Nah, sekarang kita ingin menghilangkan nilai X dengan cara mengoperasikan X dengan elemen inverse-nya dari sebelah kiri. Itu sebabnya pernyataan yang pertama ini disebut dengan hukum kanselasi kiri. Oke, pada baris yang kedua kita punya X inverse bintang X akan memperoleh hasil E, di mana E di sini adalah elemen identitas. Dari persamaan yang kedua, kita peroleh persamaan pada baris yang ketiga, yakni E bintang Y sama dengan E bintang Z. Karena E di sini adalah elemen identitas, maka akan diperoleh persamaan pada baris yang keempat, yaitu nilai Y akan sama dengan nilai Z. Dari sini kita peroleh implikasi, jika X, Y, dan Z-nya adalah elemen-elemen di dalam G, dengan kondisi X bintang Y sama dengan X bintang Z, maka akan kita peroleh nilai Y sama dengan Z, sehingga pernyataan yang pertama telah terbukti. Berikutnya, kita ambil sembarang X, Y, dan Z elemen-elemen di dalam G. Kita tahu bahwasanya G-nya adalah grup, sedangkan X, Y, dan Z-nya adalah elemen-elemen di dalam G. Berdasarkan aksioma yang keempat dari grup, X inverse, Y inverse, dan Z inverse secara otomatis akan termuat di dalam G-nya. Sekarang perhatikan, dari teorema pada pernyataan yang kedua kita memperoleh persamaan X bintang Y sama dengan Z bintang Y. Pada ruas sebelah kiri kita punya Y, pada ruas sebelah kanan kita juga punya Y. Sekarang kita ingin menghilangkan Y dengan cara mengoperasikan Y dengan Y inverse dari sebelah kanan. Oleh karena itu, pernyataan yang kedua kita kenal dengan hukum kanselasi kanan. Dari persamaan yang kedua, Y bintang Y inverse akan kita peroleh nilai E, di mana E di sini adalah elemen identitas, sehingga diperoleh persamaan pada baris yang ketiga, yakni X bintang E sama dengan Z bintang E. Karena E di sini adalah elemen identitas, maka dari persamaan yang ketiga kita akan peroleh persamaan pada garis yang keempat, yaitu nilai X akan sama dengan nilai Z. Sehingga kita peroleh implikasi, jika X, Y, dan Z adalah elemen-elemen di dalam G, dengan kondisi X bintang Y sama dengan Z bintang Y, maka akan kita peroleh nilai X sama dengan nilai Z. Ini tak lain adalah pembuktian untuk pernyataan yang kedua. Karena pernyataan pertama dan kedua telah terbukti, maka teorema tadi terbukti benar. Oke, kita lanjut berikutnya ke teorema yang kedua.
Misalkan himpunan G adalah sebuah grup dengan operasi biner bintang, maka akan berlaku pernyataan berikut. Isi pernyataannya, jika X adalah elemen dari G, maka inverse dari X inverse tak lain adalah X itu sendiri. Kita akan membuktikan teorema ini dengan menggunakan pembuktian langsung. Pertama, ambil X sembarang X di dalam G. Kita tahu bahwasanya G-nya di sini adalah grup, dan tadi kita ambil X-nya elemen dari G. Maka otomatis X inverse termuat di dalam G. Kemudian dari sini kita tahu pula, karena X inverse termuat dari G, maka inverse dari X inverse juga pasti termuat di dalam G. Sekarang teman-teman perhatikan persamaan pada baris yang pertama. X inverse inverse itu tak lain adalah X inverse inverse bintang E, di mana E di sini adalah elemen identitas. Nah, karena E adalah elemen identitas, kemudian kita bisa memodifikasi E dengan menggunakan persamaan E sama dengan X inverse bintang X. Sehingga pada baris yang kedua, nilai E saya ganti dengan X inverse bintang X. Kita tahu bahwasanya X inverse inverse, X inverse, dan X adalah elemen-elemen di dalam G. Dan G sendiri adalah sebuah grup, sehingga hukum asosiatif juga berlaku di dalam G. Persamaan pada baris yang kedua, dengan menggunakan hukum asosiatif akan menjadi persamaan pada baris yang ketiga. Pada baris yang ketiga ini, X inverse inverse bintang X inverse akan menghasilkan elemen identitas E. Jika teman-teman bingung, teman-teman bisa mengibaratkan atau menotasikan X inverse sebagai A. Sehingga X inverse inverse bintang X inverse itu tak lain adalah A inverse bintang A. Jika ada A inverse bintang A, maka akan dihasilkan elemen identitas E. Pada baris yang keempat kita peroleh E bintang X. Karena E di sini adalah elemen identitas, maka E bintang X akan menghasilkan nilai X. Dari sini kita peroleh sebuah kesimpulan bahwasanya X inverse inverse akan bernilai sama dengan X. Sehingga dapat kita simpulkan inverse dari X inverse adalah X. Teorema ini terbukti benar. Berikutnya kita masuk pada teorema yang terakhir. Misalkan G di sini adalah sebuah himpunan yang membentuk grup dengan operasi biner bintang. Maka berlaku pernyataan berikut. Isi pernyataannya, jika X dan Y adalah elemen-elemen di dalam G, maka X bintang Y inverse itu sama dengan Y inverse bintang X inverse. Kita akan buktikan teorema ini dengan menggunakan pembuktian langsung. Pertama, ambil sembarang X dan Y elemen dari G. Kita tahu bahwasanya G adalah sebuah grup, dan X serta Y kita ambil dari G. Sehingga dapat dipastikan bahwa X inverse dan Y inverse adalah elemen dari G. Hal ini telah dijamin oleh aksioma yang keempat dari aksioma-aksioma grup. Karena X bintang Y adalah elemen dari G, maka otomatis X bintang Y inverse juga elemen dari G. Perhatikan persamaan yang pertama. Saya punya X bintang Y, saya operasi bintangkan lagi dengan X bintang Y inverse. Anggaplah X bintang Y di sini sebagai A, sehingga persamaan pada baris pertama dapat kita anggap sebagai A bintang A inverse, maka akan diperoleh nilai E, di mana E di sini adalah elemen identitas. Tugas kita yang berikutnya adalah menghilangkan X bintang Y pada ruas sebelah kiri. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengoperasikan X bintang Y dengan X inverse dan Y inverse secara bertahapan. Pada baris yang kedua, bisa teman-teman lihat, saya ingin menghilangkan nilai X. Maka saya operasikan X dengan X inverse dari sebelah kiri.
Karena pada ruas sebelah kiri saya operasikan dengan X inverse, maka ruas di sebelah kanan pun juga saya operasikan dengan X inverse. Sehingga bisa teman-teman lihat di situ pada baris yang kedua. Nah, kita punya X inverse dioperasikan dengan X, maka akan diperoleh elemen identitas, yaitu E, sehingga kita peroleh persamaan pada baris yang ketiga. Pada persamaan yang ketiga, E dibintangkan dengan Y. Karena E di sini adalah elemen identitas, maka akan diperoleh persamaan yang keempat. Selanjutnya, dari persamaan yang keempat, kita ingin menghilangkan Y pada ruas sebelah kiri. Caranya bagaimana? Dengan mengoperasikan Y dengan Y inverse dari arah kiri. Maka bisa teman-teman lihat pada persamaan di baris yang kelima, Y saya operasikan dengan Y inverse, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Y inverse bintang Y akan menghasilkan elemen identitas E, sehingga dari persamaan yang kelima kita peroleh persamaan yang keenam. Karena E adalah elemen identitas, maka dari persamaan yang kelima kita akan peroleh persamaan yang ketujuh, yakni X bintang Y inverse sama dengan Y inverse bintang X inverse. Dari sini kita peroleh bahwa inverse dari X bintang Y adalah Y inverse bintang X inverse, sehingga teorema ini terbukti benar. Oke, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe ya. Terima kasih.